disitulah saya benar-benar merasakan hidup yang namanya tidak berarti gitu. Okay. Nah, sampai-sampai saya terpikir mau bunuh diri waktu itu. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman semua, tetap terus karya anak bangsa, karya kita, karena kita akan selalu memberikan teman-teman hal-hal yang inspiratif. Nah, kali ini kita kedatangan tokoh inspiratif pemuda Kalimantan Barat, Bang Syahroni. Assalamualaikum, Bang. Salam. Nah, sesuai mungkin teman-teman bisa lihat dari baju, kaos, dan topinya, Ide Kita. Ya, Bang ya, Bang Syahroni adalah CEO-nya dari Ide Kita. Benar, Bang ya? Betul. Nah, itu bagus, Bang, bajunya, Bang. Topinya. Sudah lupa saya bawa sudah. Saya dari tadi menarik. Ini warnanya warna saya banget nih, gitu kan. Biru dongker. Biru dongker. Bang Syahroni gimana, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Sehat, Bang ya? Ya. Aktivitas sekarang, Bang? Selain jadi CEO-nya Ide Kita nih. Nggak ada sih, cuman memang jadi CEO aja. Tapi Bapak juga Oh, bapak rumah tangga, ya betul kan. suami ya kan? Nah. Mungkin ada aktivitas di luar selain fokus ke Ide Kita, Bang? Kalau dulu saya memang background pebisnis. Nah, cuman semenjak pas saya ke Ide Kita, saya memang memfokuskan diri. Nah, jadi saya mau lepaskan semua, jadi saya fokuslah ke Ide Kita. Berarti Ya. fokus Ide Kita nih? Betul, Oke. sekarang. Ide Kita dari tahun berapa sih, Bang? Kalau secara histori ya, Ide Kita itu sebenarnya dari tahun 2015. Ya. Jadi di 2015 itu awalnya sebuah komunitas. Nah, komunitas hacker. Ya. Itu namanya Indonesian Under Team. Indonesia Under Team. Ya, kebetulan yang sebagai rekanan saya itu Bang Ican yang sebagai foundernya itu, nah itu membentuk komunitas itu gitu, Pak. Nah, dia mengumpulkan anak-anak hacker di Kalbar ini. Nah, kemudian mereka sosialisasi ke sekolah-sekolah. Mengumpulkan anak hacker nih. ya, tapi memang basic dia kan MCS karena Master Security System. Jadi ibaratnya kalau hacker tuh mau jelekkan dia di atasnya lagi udah masternya kan. Nah, kan gitu. Apalagi dia kan kuliahnya di UGM. Bang Jogja. Ican ya? Iya, Bang Ican. Namun dia sih sebenarnya Ikhwan Rusdianto. Nah, cuman lebih akrabnya panggil Ican. Nah. Halo Bang Ican, nanti kita tunggu di studio ini, Bang ya. Oke, Bang, lanjut. Dan setelah dikumpulin. Kemudian mereka sosialisasi itu ada gerakan namanya Go to School. Jadi ke sekolah-sekolah mereka ngajarkan, kemudian menjelaskan lah hacker tuh kayak apa. Nah, yang biasanya di mana hacker tuh selalu identik dengan hal-hal negatif, mereka ajarkan bagaimana hacker tuh menjadi yang positif. Ya sering berjalan waktu itulah saya bilang, ya mulai orang bertanya bahwa bisa buat aplikasi tidak, Bang? Nah, kayak gitu. Padahal itu kan kita belum ada sama sekali Ide Kita tuh. Kan makanya namanya Ide Kita karena belakangan gitu, Pak. Nah, orang bertanya, minta buatkan karena banyak permintaan, akhirnya kita coba layani, tapi kita belum punya bendera. Nah, akhirnya kita pakai bendera orang lah kan waktu itu. Nah, tapi sering berjalan waktu, akhirnya kita bentuk gak. Jadi tepatnya di bulan Juli 2017 kita membentuklah CV Ide Kita Indonesia. Ya, jadi secara perizinan tuh lengkap izinnya tuh pas tanggalnya 17 Juli 2017. Berarti 2 tahun lebih lah, hampir masuk 3 tahun lah sekarang. Iya, betul. Seperti itu. Nah, kalau Bang Syahroni sendiri background dulu SMA di mana, Bang? Kalau saya dari SMP kan SD SMA-nya. Boleh. Oke, jadi kalau SMP-nya memang SMP biasa lah ya. Tapi kalau SMA-nya saya bukan SMA, tapi saya SMK, STM. Ya, kalau zaman dulu orang STM bilangnya. Nah, saya SMK, kebetulan jurusan otomotif. Otomotif? Iya. Mobil, motor? Mobil dan motor. Oke. Makanya kena nyambung. Ini agak-agak mulai sinkron kan nih, Bang? Betul. Jadi jurusan otomotif. Nah, jadi kan tidak nyambung sebenarnya dengan IT. IT, benar. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, kenapa pada saat itu Abang lebih tertarik dengan IT? Pada saat kapan itu? Jadi gini, saya ini sebenarnya lepas dari SMK itu, memang saya ini jiwanya bisnis. Oh iya. Jadi berbisnis lah, terus macam-macam bisnis lah kan. Nah, itu sekitar 10 tahun. Wow. Jadi 10 tahun berbisnis, jatuh bangun. Kemudian terakhir, sebenarnya saya 3 kali bangkrut nih.
Nah, bangkrut pertama saya sekitar 2007 itu sekitar 1,5 M bisnis. Itu ya. usaha bisnis apa, Bang? Bisnis konvensional. Oke. Ya, nah kemudian lanjut lagi jalan semangat kembali kan. 2012 bangkrut lagi rupanya. Itu 1,2 M. Bang, M-an. Jadi orang mungkin Agak ngeri. Nah, terus yang terakhir di 2016 itu 10 miliar. Itu. Ya Allahu Akbar. 10 M, Bang. Iya, 10 M di Dan 2016. dua-duanya bisnis yang sama kah? Beda-beda. Oke, yang kedua itu bisnis 1,2 M itu bisnis Sama konvensional juga. Konvensional Jadi belum juga. tapi masih ada ketergantungan dengan orang gitu, Bang. Oke. Nah, jadi terakhir di 2016 itu hancurnya yang luar biasa saya bilang kan. Nah, saat itu saya benar-benar stres berat. Iya. Nah, di tengah saya stres berat, kemudian saya tidak punya pekerjaan kayak gitu kan. Lontang-lantung sekitar 1 tahun kan. Iya. Saya tidak punya pekerjaan. Nah, disitulah tiba-tiba saya belanja ke suatu minimarket. Jadi pas saya belanja di minimarket. Waktu itu namanya Palmat. Sekarang sih udah tutup dia kan. Saya tahu itu. Pas saya belanja di situ lah, nggak sengaja ketemu dengan Bang Ican. Nah, Bang Ican itu adalah kawan saya sekolah SMP. Oh. Nah, keberuntungan dia karena orang tuanya cukup mampu dia kuliah. Tapi saya tidak kuliah. Jadi saya cuma jurusan otomotif sampai SMA aja kan. Belanja di situ ketemu, setelah dia bilang, Bang lama tidak ketemu. Nah, jadi akrablah ketemuan, kata orang udah lama kan. Kawan SMP kan. Nah, kawan SMP ketemu, terus kata orang tuh, sementara dia ini di Pontianak nih dari 2012. Saya juga 2012, bayangkan ketemunya di 2016 akhir ke. 2016 akhir. Nah, di saat pas ketemu itulah dia mulai ngajak saya ketemuan. Jadi saya sering diajaknya kata orang tuh secara intensif ketemu kan, ngobrol. Dan dia setiap kali ketemu dia selalu bicara IT. Nah, dia bicara IT dan dia meyakinkan saya itu sekitar 4 sampai 6 bulan lah. Dia bicara IT itu, IT ini gini sehingga saya tertarik. Nah, saat itu saya berpikir kayaknya semangat hidup saya hidup Bali. Iya kan. Pas bicara IT akhirnya dia sampai terakhir pembicaraan terakhir pas saya udah mulai minat langsung dibilang, "Bang, kita bangun perusahaan IT yuk." Nah, kayak gitu. Terus abang yang jadi pemimpinnya. Nah, gitu. Dimintanya saya jadi pemimpin perusahaan IT-nya. Tapi saya bilang dengan catatan ikut cara main saya. Oke, terserah Bang. Abang jalankan seperti apa, model abang terserah. Pokoknya yang penting perusahaan kita jalan. Saat itulah kita deal. Nah, maka akhirnya langsunglah saya urus semua perizinannya. SIOPS itu, TDP, NPWP semua kita urus. Nah, jadilah makanya saya bilang tadi. Akhirnya terjadilah CPID kita itu. Mulai izinnya dikeluarkan 17 Juli 2017. Nah, itulah dia. Sampailah sekarang berjalan. Nah nih Bang, saya masih agak-agak penasaran dengan bisnis yang sampai rugi 10 M. Iya Kan? Itu ada minus nggak Bang? Minus nggak ada? Maksudnya nggak ada kayak ngutang gitu nggak ada? Berarti memang rugi? Kalau utang ke bank nggak ada. Iya. Tapi secara beban personal dengan orang-orang ada. Iya, itu aja. Tapi kalau utang ke bank, itu alhamdulillah lah. Di situ aja satu sisi yang saya masih bersyukur walaupun bangkrut dan minus, tapi tidak sampai melibatkan ke perbankan segala macam kayak gitu. Nah. Pada saat saat bangkrut di 10 M, Bang, Abang sudah nikah pada saat itu? Belum. Iya. Berarti masih bujang. Masih bujang. Saya nikah itu bulan Maret 2017. Jadi udah bangkrut baru nikah. Kayak gitu. Jadi bukan ada orang kan biasa kan lagi jaya-jaya nikah. Saya terbalik. Jadi lagi pas bangkrut enggak punya uang, tapi mobil masih ada waktu itu kan masih ada. Saat itu pun saya nikah pun cuma dengan modal 5 juta. Ya, tapi pernikahannya enggak 5 juta, cukup. Cuman keluarga bantu. Iya, benar. Kayak gitulah. Gimana sih Bang perasaan? Itu nggak bisa kebayangkan bangkrut sampai 10 M gitu Bang. Pada saat itu Abang benar-benar terpuruk. Luar biasa lah. Pokoknya disitulah saya benar-benar merasakan hidup yang namanya tidak berarti gitu. Nah, sampai-sampai saya terpikir mau bunuh diri waktu itu. Iya. Benar Bang. Iya. Maka saya kalau udah cerita ini, aduh, rasanya macam berat gitu. Iya. Nah, tapi enggak maksudnya kan pengalaman juga buat teman-teman kan, maksudnya harus berhati-hati juga dalam berbisnis Bang ya. Benar. Nah, yang di 10 M itu kemarin bisnisnya?
Itu kebetulan bisnis yang ada juga hubungannya jaring berjaring lah kan kayak gitu. Ya seperti itu. Nah cuman memang rata-rata sih itulah saya bilang kenapa saya akhirnya berpikir tertarik membangun bisnis. Karena selama ini saya bangkrut gagal itu selalu punya mitra atau berpartner dengan orang lain. Jaringan Bang. Iya, bukan cuma itu. Artinya gini, saya ini menjualan ini, bisnis ini, saya ngambil stok. Nah, jadi yang selalu bangkrut tuh perusahaan induknya. Nah, jadi gara-gara itu lo berpikir kenapa saya mesti memajukan perusahaan orang terus. Nah, maka saya mulai berpikir kenapa saya tidak membangun perusahaan. Tapi saya bingung, saya mau bangun perusahaan apa? Pada saat itu ya. Iya, nah itulah Tuhan pada saat dengan kejadian-kejadian kayak gitu terus kerjaan saya cuma tahunya udahlah. Begitu saya mau bunuh diri pun Allah tidak izinkan karena saya beberapa kali membuat skenario mau bunuh diri selalu gagal. Iya ya. Allah tuh benar-benar menjaga diri kita Bang. Iya betul. Dia selalu membuat gagal. Jadi setiap saya ini mau skenario bunuh diri kayak gini. Udah saya persiapkan lah. Tapi begitu saya mau melakukan itu ada hal yang akhirnya kejadian tuh tidak seperti yang saya perkirakan. Ada terus melarang dan saya bingung. Akhirnya begitu kejadian kayak gitu saya pasrah lah. Udahlah. Pilihan kita sebagai orang Muslim kan apa? Sholat dan sabar. Kan pilihannya cuma ke situ. Nah, jadi saya melakukan itulah. Jadi saya cuma sholat, saya bersabar. Nah, tahulah saya ternyata Allah berikan ketemu dengan Bang Ican, kawan saya sekolah SMP dulu. Dan kebetulan waktu kami SMP itu adalah kita tuh ada hubungan di luar keluarga lah pasti kan. Ibaratnya kayak saya membentuk ada adik angkat, bapak abang angkat. Nah, kebetulan dia itu ada adik angkat saya sendiri. Cuman kami lost kontak sekian lama. Kayak gitu. Jalannya Allah, rencananya Allah tuh baik Bang Kita udah muter-muter. Padahal saya ini jujur, saya ini orang sedekah keliling Indonesia. Jadi kerjaan saya dulu berbisnis selalu jalan-jalan ke Indonesia. Sampai saya ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Nah kerjaan saya tuh. Karena setiap 1 tahun saya harus jalan-jalan. Nah tapi itulah kehidupan gitu. Berputar-putar kemana pun ternyata malahan rekanan kita itu dekat. Nah chemistry-nya ketemu, nyambung. Dia bicara IT, padahal waktu dulu ingat saya tuh waktu dia kuliah kan dia ngambil komputer zaman kami itu kan. Kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, pasti mikirnya dokter. Nah kemudian polisi apa segala macam. Terus komputer, bingung. Jadi diketawakan gitu. Kok lucu gitu kan? Karena zaman kami masih mesin ketik. Nah tapi dia ngambil jurusan itu. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, teknologi. Primadona. Betul kan. Dan kedepannya gitu. Nah pada saat Abang 2017 ingin membangun ide kita nih. Nah pada saat itu sudah ada modal kan Bang untuk. Oke. Baiklah kalau bangun ide kita nih sebenarnya murni itulah saya bilang ide. Jadi memang kami membangunnya itu hanya ide. Jadi begitu Bang Ican ngomong segala macam, apalagi saya ini tipe orang pebisnis yang memang biasa kata orang tuh bisnis itu ndak pernah pakai modal. Nah, jadi tempaan itu udah biasa. Jadi begitu ngomong deal dengan ikut konsep saya, jalan. Jadi jalan macam mana? Ya jalan apa adanya. Pada saat itu Bang ada spesial nggak ada, karena saya bangkrut kan saya bilang. Saya tengah bangkrut, jadi saya tidak punya uang. Jadi bagaimana bangun ide? Jadi pada saat seandainya, ini kantor nih mau digenakan dikit-dikit, akhirnya kami tukangnya sendiri. Nah terus uangnya dapat dari mana? Ya biasa saya bilang Bang Ican punya pekerjaan sebagai dosen, kemudian istrinya juga ada kerjaan. Bantulah, Dek, butuh duit nih mau buat lemari berapa Bang? 300.000. Nah 500.000 kayak gitulah deh. Step Nah, by step Bang ya. Nah awalnya pun mulanya karyawan kami waktu itu kebetulan mahasiswa dia juga kan, jadi ndak nuntut salary lah kan. Nah itu sekitar ada 3-4 orang lah. Waktu memulai itu. Baru pertama kali tuh membantu ide kita. Dan itu pun mereka sama-sama ya mau ngecat kita. Jadi kita tidak pernah menggaji orang. Kita ngecat, kita beli cat sendiri kantor tuh. Nah, kemudian kita buat meja sendiri, apa segala macam. Nah, bahkan pernah satu hari itu kita hanya mampu beli 1 kipas gitu. 1 kipas angin. Jadi mereka sambil kerja itu saking panasnya ya, kan tahu. Jadi mereka sampai buka baju. Nah kayak gitu, itu waktu dulu saya sih lupa ada enggak ya videonya kayak gitu. Jadi sehingga saking lucunya satu hari itu kebetulan ada salah satu karyawan kita minjam perusahaan ide kita untuk ngajukan pinjaman apa gitu kan atau perumahan. Kemudian tukang survei Bang datang. Begitu lihat kok ide kita pada buka baju kayak ini jadi batal. Nggak diterima. Pernah Bang seperti itu? Pernah ya. Kayak gitu ya. Nah itu dulu gitu. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah lah kalau main berhasil dah Bang? Udah lah, udah pastilah. Masa udah 2 tahun lebih kalau enggak berhasil berarti enggak ada peningkatan. Iya benar juga sih. Kayak gitu.
gitu lah. Oke. Nah, pertama kali nih Bang, teman-teman karyawan mahasiswa yang baru tergabung di ide kita. Pada saat itu Abang berani gaji mereka berapa sih? Kita memang pada saat membangun kan, ya nama membangun usaha kan. Jadi memang kita tidak ada menetapkan salary. Cuman kita ajak bilang mau tak kau join dengan kami. Nah begitu join tapi kita bayar ya berdasarkan kita dapat income. Kalau tidak ada income masuk ya kita tidak bayar dia. Bahkan pernah karyawan saya sekarang udah jadi bahasanya tuh sebagai COO, apa Chief Operasi apa? COO tuh Chief Operation Officer ya. Nah, COO gitu kan. Jadi untuk kayak manajer lah yang bertanggung jawab semua urusan kantor. Dulu dia bahkan pernah 3 bulan cuma 150.000. Dan mereka dengan senang hati? Iya, dengan senang hati. Itu mereka juga kan mahasiswa, yang masih mahasiswa kan. Nah, jadi artinya mereka bekerja pun bukan orientasi utama ke duitnya. Mereka lebih edukasi. Betul. Kayak gitu. Ya, kayak gitulah. Nah, pada saat membangun ide kita, orderan pertama itu masih ingat nggak Bang? Apa dari mana waktu itu? Nah, kebetulan gini, alhamdulillah satu sisi kan kita nih kan memang basicnya kan pembuat aplikasi. Nah, terus banyak 90% proyek kita kan dari pemerintah. Nah, kebetulan, nah ini juga suka nggak suka lah ya bahasanya kan. Kita ada kawan bahasanya di pemerintah Ketapang, masih muda, kebetulan dia juga jadi kabit. Nah, dia lah memberi proyek ke kami. Jadi kita pertama kali mengerjakan tuh proyek dari Simpel Padunya Ketapang. Kebetulan itu juga kabitnya kawan sekolah. Nah gitu. Pada saat SMK, SMP. Jadi rata-rata tuh alhamdulillah kawan-kawan saya SMP berhasil. Jadi ada yang jadi dokter spesialis juga sekarang. Terus Ican kan memang milihnya ke komputer. Kemudian Juhendro yang tadi saya bilang dokter spesialis sekarang di sana kan. Terus Rio Marisa itu sebagai kabit. Nah, sekarang dia kabit di penanaman modal. Jadi dia sampai dapat sertifikasi sebagai kabit termuda di Ketapang. Kenapa dia bisa naik? Gara-gara kita buat aplikasi tadi. Jadi pada zaman itu dengan aplikasi itu kan berat tuh. Apalagi Kabupaten Ketapang kan, yang monoton tuh manual lah mainnya. Terus dibuatkan aplikasi, orang awalnya bentrok, tapi ternyata gara-gara aplikasi itu mempermudah. Nah akhirnya dia naik lah. Jadi kabit, jadi sampailah dia jadi kabit termuda. Nah, pada saat itu berapa sih Bang nominal dari ide kita buat aplikasi seperti itu? Nah kalau bicara karena kita baru kan, ya kita tidak mungkin naik seperti sekarang ngomong 50 juta, 100 juta atau 100 juta lebih. Dulu kita ngerjakan pernah aplikasi pun cuma 3 juta. Iya sama 15 juta. Jadi biasanya angka paling tinggi 20 waktu itu. Waktu mulai. Jadi pernah sampai buatkan aplikasi 10 juta nombok seandainya. Iya kayak gitu karena salah perhitungan kayak gitu. Nah itu dimulai. Tapi begitu saya masuk karena saya memang backgroundnya bisnis, begitu saya masuk di ide kita kan saya bilang tadi 2015 dia mulai kan ngerjain project dan itu mereka sering mengalami loss. Nah begitu saya masuk di 2016 akhir 2017. Nah itu kan akhirnya saya bilang macam mana cara kita menentukan harga. Nah jadi saya lihatlah Bang Ican cerita begini, Bang Wine, Bang, oh enggak bisa. Kalau itemnya menentukan harga aplikasi, cuma dasarnya sebagai, oh udahlah, kalau secara perhitungan paling mudah ngerjakan sekian, kemudian waktu kerja sekian, oh enggak bisa. Semua harus dihitung. Nah sehinggalah jadilah aplikasi akhirnya grade naik. 50 juta, kemudian 60, 100, sampailah kayak gitu. Dan alhamdulillah orang juga mau. Begitu dong. Sekarang nih, kalau kami orang tanya, Pak minta buatkan aplikasi berapa? Di bawah 20 juta, biasanya kita tolak. Iya, ndak agi gitu Pak. Nah, biasa kita carikan ke yang lain gitu Pak, bagi rezeki lah kan. Nah, Bang Syaroni berapa sih Bang pernah dapat fee tertinggi dari klien pada saat itu? Nilai project lah ya, bukan fee lah kan. Jadi nilai project tertinggi sampai saat ini ya, sampai hari ini. Itu sekitar 200 jutaan. Nah, tapi kalau lebih tepatnya kan sekarang juga ada aplikasi kita 164 jutaan. Kayak gitu. Nah, tapi rata-rata sih kita pokoknya angkanya main 50 ke atas. 100. Nah, biasa 100 karena lebih banyaknya kita kan ke PL. Nah, kalau yang bicara tender-tender tuh begitu ada tender seandainya 1M lebih, pasti kita bersaing dengan UGM kan. Iya, benar. Gamma Tekno, kemudian dari Bandung. Nah, secara kelengkapan administrasi kan nah mereka lebih gitu Pak. Tapi kalau untuk pembuatan dengan teknologi, ayo kita berani saing. Nah kayak gitu. Gitu sekarang jujur kalau ide kita nih orang bilang dalam dan luar negeri kami udah bisa. Sanggup luar negeri udah pernah dapat.
Sebelumnya belum, tapi alhamdulillah sekarang udah. Dari Australia. Oke. Tuh. Berarti sudah berjalan nih Bang? Lagi proses. Proses penghitungan. Karena itulah saya bilang tadi itu angkanya belum jelas. Angka mereka tuh berapa gitu. Iya betul sih. Bang, biasa di ide kita itu klien-klien tuh kalau minta buatkan aplikasi itu kebanyakan aplikasi berbentuk apa? Kita nih kan aplikasi ini 2 sekarang yang kita pegang nih kan, aplikasi berbasis web. Sama juga Android. Androidnya. Nah terus iOS juga udah mulai. Sudah. Cuman iOS ini kan yang agak mahal karena di biayanya. Nah jadi pada saat ada klien kita minta buatkan iOS, kita udah jelaskan nih biaya-biayanya. Yang mahalnya kan di situ. Lebih mahal ya. Kalau Android kan cuma sekali aja. Kan gitu. Kalau iOS kan biasa per tahunnya ada giga tuh. Udah awalnya mahal, per tahunnya ada giga biaya. Nah tapi tim kita alhamdulillah udah bisa. Nah jadi sekarang yang berbasis web, Android, sama iOS. Ya. Biasanya berbentuk apa? Aplikasi edukasi atau marketplace atau apa Bang? Sebenarnya gini kan, kami ini kan ide kita ini perusahaan konsultan IT. Konsultan IT artinya kan perusahaan pembuat aplikasi. Nah, kalau kita pembuat artinya tinggal tergantung klien. Klien minta apa nih? Nah, tapi karena mayoritas saat ini adalah klien kita masih bersifat pemerintah, jadi aplikasi-aplikasi yang kita buat aplikasi-aplikasi yang mempermudah pekerjaan pemerintah. Nah, banyak lah yang berurusan dengan administrasi pemerintah lah. Nah, termasuk kalau di Pontianak Kota ini kan kita juga buat kayak Jepin kayak itu untuk aplikasi kayak satu pintu gitu lah. Jadi kalau orang Pontianak mau cari apa sih Pontianak, buka aja di aplikasi Jepin, download di Androidnya. Mau lihat hotel ke harga sembako ke semuanya ada di situ. Itu dari ide kita tuh? Iya, kita yang buatkan. Wah, luar hati boleh download nih. Silakan. Ais sudah ada Bang di ide kita? Sekarang belum, karena belum ada permintaan. Karena orang ya pas bicara, Pak kalau iOS biayanya sekian-sekian. Itu berat mereka. Nah, jadi biasanya cuma 2 yang kita pakai ini kan, yang berbasis web sama mobile, Android lah. Nih Bang, kalau di COVID-19 orang sangat berdampak besar sekali dari perekonomian dan segala macam. Nah, kalau di ide kita sendiri itu gimana kondisi saat ini? Nah sebenarnya kalau bicara pandemi sekarang nih ya, kan orang ini udah banyak arahnya lari ke online. Nah sebenarnya orderan banyak. Nah jadi kita sih ndak terlalu berefek gitu, Pak. Cuman efeknya adalah ke klien kita. Nah klien kita karena kan kita ini macam kami kan pembuat aplikasi, tapi klien ini kan efek seandainya ekonominya lagi turun. Nah jadi dia susah bayar. Nah yang awalnya bayarnya rutin, bulanan bagus, gara-gara kena pandemi kan nurun. Nah, dia konsultasi bilang gini. Nah, terus pemerintah juga proyek-proyek berbagai proyek yang harusnya memang kita dibayar di bulan ini akhir bisa nunda. Kenapa? Karena lebih diutamakan ke COVID tadi. Penanganan. Bahkan beberapa anggaran tuh kan udah mulai dipotong kali 50% tuh. Dan itu surat langsung dari kementerian kan, Kementerian Keuangan kayak gitu. Nah, itu ya jadi tapi kami kan enggak mungkin kehabisan akal. Jadi dengan keadaan ini kami mulailah membuat kayak produk aset gitu lah kan. Kayak model-model startup yang dimana kami akan buat satu model-model yang akan meringankan bahasanya pekerjaan orang yang bisa dilakukan secara online. Nah kayak salah satunya kan seperti ini nih. Nah kayak ini kan ada aplikasi Panto. Aplikasi Panto ini kan aplikasi untuk karyawan. Dilihatin Bang Skip. Ini ya. Nah Panto namanya? Iya, Panto. Panto itu aplikasi untuk absensi karyawan. Nah, jadi karyawan bisa absensi kapanpun dan dimanapun. Jadi sebagai ownernya tahu karyawan kinerja macam mana, nanti hubungan gaji macam mana, kayak gitu bisa. Nah, bahkan ini kita lengkapi dengan turunannya lagi. Apa tuh Bang? Nah, turunannya itu adalah masuk ke performa. Jadi seandainya karyawan nih dia absen, tapi pekerjaan dia bagus atau tidaknya, produktif atau tidak, bagaimana kita bisa tahu? Nah kami nyiapkan lagi aplikasi turunannya itu. Nah sampailah ke urusan keuangan, nah sampailah urusan ke promosi. Nah itu ada semua satu paket. Dan ini baru-baru dibuat nih? Udah jadi. Udah jadi? Iya. Respon dari teman-teman gimana Bang? Teman-teman yang klien mengetahui ada Panto nih. Iya, jadi gini, ini kan udah jadi nih. Nah, kemudian kan kita sama pembuat aplikasi kan tidak mungkin langsung begitu jadi langsung kita sebarkan. Jadi kita uji tes loh kemarin. Nah, kita uji segala macam, cocok barulah kita pasarkan. Dan sekarang baru mulai kita masarkannya. Jadi ini berarti berbayar Bang ya? Iya. Downloadnya ini gimana? Ini kan ada nih pilihannya nih paketnya. Ada pilihan paket bronze itu gratis. Artinya kalau dia punya karyawannya di bawah
10 orang, maka gratis enggak bayar. Gratis. Nah, silver itu apa? Nah, silver 200.000 untuk karyawan yang 11 orang sampai 30 orang. Dan gold itu 350.000. Itu untuk karyawan yang di atas 30. Oke. Nah, kan jadi murah sekali gitu, Pak. Dan ini bayarnya per bulan atau? Per bulan. Per bulan? Iya, per bulan. Kita buat kayak gitu. Jadi kalau yang pengen dapatkan gratis kan, nah udah karyawan di bawah 10 gratis pakai ya. Nah, cuman paling dibeli alatnya aja kan, bayar alatnya karena ada perangkatnya yang harus dibayar, perangkat kerasnya itu kan. Oke. Nah, sisanya tidak perlu bayar. Tapi kalau karyawan dia naik jadi 11, nah wajib bayar tuh. Kayak gitu. Nah, Bang, biasa dari ide kita sendiri kalau biaya untuk pembuatan aplikasi seperti ini berapa sih yang harus dikeluarkan? Kalau orang minta buatkan ya, nah itulah saya bilang minimal itu perkisaran 50 jutaan ke atas, apalagi dengan mobilenya ya. Ini pantun sendiri kan dari ide kita nih? Iya. Dari ide kita yang buat, bukan klien? Bukan, kita sendiri. Nah, biayanya berapa buat? Kalau kan kita pembuat aplikasi, jadi maksudnya ada operasional yang berapa dikeluarkan pada saat itu? Paling kayak gini lah, saya mungkin tinggal ini apa nama? Kayak gaji karyawan lah sama. Karena artinya kan karyawan kita kan ada nih. Nah, karyawan kita gaji lah. Kebetulan saya, kayaknya sikon kayak gini, saya minta buatkan kayak gini lah. Nah, kan sama aja kita gaji karyawan biasa. Oke. Nah, cuman kan gaji karyawan kita memang rata-rata udah UMR ke atas. Nah, kayak gitu lah. Nah, biasanya paling lama buat aplikasi seperti ini berapa hari, Bang? Tergantung ya, tergantung kebutuhan. Bahkan pernah kita aplikasi perbatasan itu, kan Entikong, Jagoi Babang, Aruk, perbatasan kan kita gak yang buat. Benar. Nah itu tuh 10 hari selesai. 10 hari ya? Iya. Tapi kalau dulu 3 bulan. Sebenarnya secara karena memang udah cukup mahir lah kan, pengalaman segala macam, buatnya cepat. Tapi kalau dulu biasa satu aplikasi 1 bulan sampai 3 bulan. Apa yang membedakan pengerjaan 1 bulan dan 3 bulan pada saat itu? Karyawan, tenaga kerjanya kah atau bagaimana? Sama, karena kan gini, barang baru, artinya kita baru mulai kerja belajar, itu kan artinya memang jangkanya cukup panjang tuh. Karena kan kita belum berpengalaman. Nah, tapi kalau udah berpengalaman kan beda. Nah, keduanya ditambah jumlah karyawan. Contoh seandainya, kalau untuk satu aplikasi, sekarang aja kita nih ya, aplikasi 1 bulan, itu aplikasi yang sebenar pengerjaan 3 bulan, kita bisa 1 bulan, tapi cukup dengan 1 orang programmer ya. Udah bisa sekarang. Nah, jadi maka kalau seandainya kayak tadi, 10 hari, berarti kita tambah 2 programmer. Jadi 3 programmer udah kebut sebentar. Bahkan kalau memang minta seminggu, 3 hari pun bisa. Klubkan semua karyawan kita. Bagus kan? Selesai gitu. Kayak gitu. Jadi yang membuat cepat atau tidaknya pertama jelas pengalaman. Terus yang keduanya jelas jumlah programmer yang mengerjakannya. Iya benar. Kayak gitu. Itu ya. Pengalaman itu luar biasa, Bang ya. Dan memang Abang kalau udah kemarin karyawan-karyawan Abang itu orang yang benar-benar basicnya IT juga kah? Atau ayo ikut belajar bersama seperti itu? Jadi gini, karyawan di kantor memang mayoritas itu orang background IT lah. Ya, tapi kalau bicara perusahaan nggak cukup cuman IT semua. Jadi ada juga orang bagian administrasi, ada juga orang bagian, jadi macam-macam. Karena kita sebuah perusahaan. Nah, jadi tapi 80% di perusahaan kita tuh backgroundnya IT. Nah, terus dapat resource-nya dari mana kan? Nah, kebetulan saya bilang tadi, Bang Ican itulah dosen sistem komputer. Jadi dia bisa melihat mahasiswa yang masuk, yang berpotensi yang mana ditarik, yang berpotensi yang mana ditarik, kayak gitu. Nah, jadi mahasiswa dia yang kebetulan sekarang udah jadi sarjana apa kerja di kita ya karena dia memang udah pilih dari awal. Nah, memang udah dibentuk. Jadi waktu masih kuliah dia udah diajarkan, dapat pusat, dapat tekanan kan. Iya benar. Nah, begitu dia selesai dia pun enggak susah lagi. Masih kuliah aja dia udah punya penghasilan kan. Nah, setelah selesai tinggal dia milih lanjutkan. Bahkan beberapa karyawan kita di ide kita sekarang malah kerja di luar. Kerja di Jakarta udah ada 3 orang. Dan itu income mereka di Jakarta lebih gila lagi. Ada yang 22 juta sebulan. Nah, kayak gitu. Tapi waktu di tempatnya di ide kita. Ada yang di Jogja, ada yang di macam-macam lah. Nah, kalau di sekarang Bang karyawan di ide kita ada berapa orang, Bang? Kalau sekarang ya saat ini 20 orang. Mungkin tapi nambah atau? Iya. Tergantung ya. Oke, 20 orang. Ya, tapi dulu kita sempat 50. 50 orang karyawan. Nah, cuman
sering berjalan waktu kan kita sortir tuh karyawan-karyawan mana tepat. Nah, jadi sekarang 20 tapi yang di bagian konsultan IT. Karena kita ada bagian desainer beda lagi nih. Jadi desainer tuh ada nanti 1, 2, 3, sekitar 5 orang. 5 orang. Nah, kemudian ada juga yang di konten kayak YouTube pembuatan video. Nah, itu ada lagi sekitar mungkin 4 orangan. Tapi itu terpisah tuh perusahaannya. Iya. Oke, jadi kalau bicara seandainya ide kita sekarang bicara konsultan IT. Padahal itu sebenarnya dari ide kita melompat karena dia banyak pandai ngedesain, buat motion sekarang kita buatlah. Beda divisi gitu ya, Bang, ya? Buat kayak anak perusahaan. Oke. Nah, terus buat lagi kayak gitu. Jadi kalau secara jumlah sih mungkin sekitar 30-an lah kalau ditotalkan semua saat ini. Tapi dulu pernah sempat 50. 50 orang. Ya, sampai dak muat tuh biasa kalau udah parkir, apalagi kantor kita kan dalam gang tuh. Wah, begitu parkiran budak tuh dari semua udah ada yang kosong. Jadi penuh dengan motor semua. Kayak acara nikahan pula kan setiap hari. Setiap hari Senin sampai Jumat kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah. Bahkan kita udah membuat satu konsep baru sekarang. Jadi konsep kami kerja sekarang itu hanya ada jam wajib kerja. Jam wajib kerja itu cuma Senin dan Kamis. Sisanya mereka boleh masuk kantor atau tidak. Tapi ya Sabtu Minggu libur. Oke. Jadi Selasa, Rabu, Jumat, nah itu mereka terserah. Boleh kerja di kantor atau tidak. Tapi performa kerjanya tetap dipantau. Kenapa? Karena kami udah punya tadi aplikasi pemantau performa kerja. Iya. Kenapa menerapkan sistem seperti itu, Bang? Karena gini ya, kita lihat seiring berjalannya waktu ini kan, apalagi programmer ya, bicara programmer itu kan mereka di depan laptop seharian. Nah, itu kan mengalami titik jenuh. Kalau mereka monoton setiap di kantor dan ketemu itu tuh bahasanya mereka akan mengalami suatu titik stagnan, ngoding yang bisa nggak ngerti dia gitu. Iya, benar. Nah, jadi makanya kita buatlah suasana karena mereka inilah developer kan bahasanya kan. Artinya bangun mereka tidak boleh kehabisan ide kreatif. Ya karena permintaan kliennya macam-macam. Aku minta buatkan yang kayak gini, harus jadi kayak gini. Kan banyak tuh modelnya. Sementara mereka harus menerjemahkan bahasa kliennya yang disebutkan enak, tapi diterjemahkan ke bahasa mesin kan agak berat. Kayak gitu kan. Nah, ya mau tidak mau mereka ya kita buatlah suasana bisa merefresh otaknya supaya karena pernah kejadian ada mereka mengalami titik stagnan itu mereka tidak tahu mau ngapa lagi codingannya berhenti itu sampai 3 hari. Pernah kejadian iya. Nah di situ kami saya Munir Bang Chan bahkan berpikir sebagai founder dan sebagai CEO kan, wah macam mana kita cari solusi nih supaya mereka tidak kehabisan. Minimal stagnan tuh dalam kategori saya udah paling lama 1 jam. Kenapa kalau sampai karyawan kita stagnan 3 hari bisa dibayangkan? Iya. Kalau seandainya tadi pekerjaan paling lama 1 minggu, kok 3 hari udah makan setengah. Bayangkan setengah dari pekerjaan aplikasi. Nah, jadi kita sebagai kata orang tuh sebagai orang-orang petingginya harus berpikir kan. Nah, makanya kita buat aturan kayak gitu. Nah, tapi performa kerja mereka itu tetap diisi karena kita udah buatkan aplikasi. Namanya ide kita core. Nah, di situ kelihatan semua. Dan sekarang kita tidak perlu pakai absensi. Dulu kan pakai absensi ini masuk. Jam kerja enggak. Sekarang pakai poin. Pekerjaan ini dinilai poin berapa. Nah, tinggal dia. Jadi kita tabur nih, ini ada pekerjaan dengan nilai poin sekian. Nah, tinggal mereka lah berebut ngambil poinnya. Nah, poin mereka ada waktu misalnya seminggu harus minimal 220 poin. Nah, kalau udah ngejar target itu dia harus tombok di minggu berikutnya. Maksimal sebulan 880 poin. Kalau udah ngejar itu, nah bisa jadi SP1. Nah itu, jadi mereka mau tidak mau walaupun kita beri keringanan, mereka diajak kreatif lebih. Iya benar. Gitu. Itu. Jadi walaupun itulah maka kita sebagai tinggi ini memang kita tidak turun langsung sebagai eksekutornya, tapi kita harus berpikir bagaimana membuat satu sistem lebih gampang, tapi pekerjaan tetap efektif dan efisien. Nah, saya lebih nyantai kan. Nggak ngontrol setiap hari, saya mereka absensi. Terus nanti gajian lihat nih jam kerja mereka berapa lama. Oh ngitung, lihat, oh sekian jam kerja dia. Dan kita tidak tahu, ada orang mantengnya depan laptop. Mantengnya ini betul datang, tapi tidak kerja. Nonton YouTube kayak apa, kan efektif. Nah kan kayak gitu, tapi kalau udah pakai poin, tidak mau pasti dia kerja kan. Kan kayak gitu. Karena udah seringnya dia kali, oh mantap anak buahku. Ini kita tanya kan ketemu kan, apa yang kita buat? Oh tak ada Pak Bos dimanggil saya Pak Bos kan. Enggak Pak Bos, padahal dia nonton YouTube. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau teman-teman kayak nonton YouTube sebentar seperti itu? Boleh, kita kan ada jam istirahat. Nah kan di kantor kita nih kan masuknya jam 9. Kemudian jam 12 itu sampai jam 1 istirahat. Nah itu sholat segala macam lah kan Mas. Nah kemudian istirahat kedua lagi itu asar. Jadi jam sholat asar jam 3 sampai setengah 4. Nah silakan. Pulangnya berarti jam 5.
Tapi tahulah anak buah kita kan pintar-pintar sekarang. Selalu punya cara gitu, cara mengakali bagaimana mereka lebih banyak istirahat. Tapi berdasar hasil survei sih, nah berdasar hasil survei yang kita dapat, ternyata dari 8 jam kerja orang itu yang diulang, saya kerja 8 jam, itu efektifnya cuma 2 jam 50 menit. Itu udah hasil survei seluruh dunia tuh. Oke. Nah, jadi selebihnya apa? Nah, kita pasti main lah, apalah. Gitu. Jadi karena kita udah tahu itu, kita tidak bisa kayak gini. Kita harus buat sesuatu sistem. Kan saya suka kayak gitu. Saya kan tipe orang, memang saya orang otomotif bisnis, tapi saya selalu sukanya yang efektif dan efisien. Iya, benar. Nah, jujur program ide kita core yang sekarang di 2020 kita terapkan ini, padahal sebelum pandemi sebenarnya kami udah menyiapkan di 2019 awal tuh. Kita 2020 konsep itu. Itu sebenarnya ide itu udah saya tulis itu di saat 16 September 2016. Udah lama Bang ya? Ya, konsep itu. Nah, udah saya maunya kayak gini, perusahaannya kayak gini. Jadi kita semua ibaratnya apapun pekerjaan karyawan saya di kantor, saya bisa lihat dari HP gitu, Pak. Saya bisa kontrol dari HP. Jadi saya pergi ke luar negeri pun kemana segala macam, saya bisa kontrol pekerjaan mereka. Nah, dan itu pada saat itu kan tidak ada tuh. Nah, akhirnya berjalan-jalan waktu di 2019 akhir mulai terjadi perbincangan. Kayaknya memang tidak bisa kita itu masuk. Pas lah jadi, alhamdulillah sekarang maka saya bilang ide kita core tuh sampai pada urusan performa karyawan, gaji karyawan, kemudian keuangan, promosi, pemberkasan, semua di satu itu. Keren. Nah, gitu. Iya, Pak Bosnya garang. Tapi nggak Bang, maksudnya memang mengedukasi juga para karyawan seperti itu Bang ya, karena memang penting sekali, namanya karyawan kan aset perusahaan. Betul, benar sekarang. Walaupun dikasih waktu senggang, tapi kerjaan tetap efektif. Maka sekarang kita tidak usah masuk kerja, enggak apa. Iya. Nah, kan kayak gitu. Tapi di COVID ini teman-teman WFA enggak? Sempat dulu 14 hari. Tapi kan konsep kita, sistem itu udah jalan. Dia mau di rumah tetap bisa kerja. Iya. Berarti enggak apa-apa kok karyawan kerja di rumah? Enggak masalah. Cuman ada hari wajibnya Senin sama Kamis. Nah, kenapa Senin sama Kamis? Ya tetap bagaimanapun kita ibaratnya di rumah, tetap ada beda suasana kalau kita ketemu. Iya, benar. Nah, karena pada saat ketemu kita bisa memotivasi, tukar ide. Betul. Nah, bisa juga kita menyampaikan apa-apa informasi terbaru. Nah, karena ya seiring berjalan waktu kan setiap orang tuh mengalami titik stagnan. Benar. Nah, titik stagnan itu bagaimana supaya mereka bersemangat kembali? Ya perlu dihidupkan semangatnya. Nah, saat itulah saatnya ketemu Senin dan Kamis, biasa kita isilah dengan bahan motivasi kayak gitu. Nah, kayak gitulah. Seru banget, seru. Pengalaman dari Bang Syahroni. Nah, teman-teman, habis ini kita akan bercerita sedikit Bang mengenai ide kita. Kan teman-teman mungkin lihat di depan di samping kita ada proposal, company profile, kemudian ada aksesoris kalender, dan kita diberi satu bingkisan nih dari Bang Syahroni ya. Nah, teman-teman Inspirasi Indonesia, alhamdulillah nih kita diberi satu bingkisan dari Bang Syahroni, Masya Allah. Bang Bro kameramen. Nah, ini dia. Nah, tote bag-nya Bang ya, tetap ada unsur kitanya. Ide kita dan tenteng kita. Corak insang nih. Iya kan? Pontianak kan. Pontianak. Nah Bang, kita ngomongin masalah ide kita ya. Dan di belakang samping kita kan ada proposal nih. Betul. Oke, mungkin kita sedikit mengulik-ulik nih Bang. Ya. Proposal dari ide kita Bang ya. Wih, keren sekali nih Bang proposal nih Bang. Kebanyakan dari ide kita memang kliennya lebih dari pemerintah semua. Ya. Kenapa memilih pemerintah? Karena jobnya masuk dari pemerintah, kan kita belum dikenal suasana. Kan gini, kami ini jujur sampai sekarang ini belum punya marketing. Nah, jadi marketing kita siapa ya dari mulut ke mulut. Karena pertama adalah aplikasi kita kerjakan, saya bilang tadi orang pemerintah, dia bagus, ketemu kawan bilang, buat aplikasi mana? Ide kita aja, kayak gitu. Jadi yang promosikan kami itu bukan tim promosi kami, tidak ada. Jadi promosikan itu dari klien kami yang minta buatkan promosi ke kawannya. Begitulah nyebarnya dia. Jadi karena di orang pemerintah, ya nyampainya ke orang-orang pemerintah. Kalau swasta, nyampe ke swasta. Iya. Berapa banyak pemerintah nih Bang yang sudah pemerintah ya? Iya. Oke, jadi kalau pemerintah kita Ketapang lah yang pertama. Iya, kan? Ketapang kayaknya lebih banyak. Iya, Ketapang, Kabupaten Ketapang. Dan judul-judulnya lucu-lucu nih Bang ya? Iya. Astet, Ehiba, betul. Ehovis, Simpat, Simanja. Betul. Nah,
Oke, Simanja Sistem Informasi Manajemen Jabatan. Ya. Simpat Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital. Ya. Oke. Silakan untuk keuangan kan. Oh, berarti Ketapang juga Bang ya? Iya. Jadi kabupaten yang make kita mayoritas itu Ketapang pemerintahnya. Terus yang keduanya Pontianak Kota. Pontianak Kota. Nah, kemudian Singkawang, Sintang. Mempawah juga ada Bang ya? Ya, Mempawah. Nah, yang Mempawah, kemudian Ini Bea Cukai. Iya. Bea Kelurahan Cukai. Kapas Hulu. Ya, Sintang. Kapas Kanan Hulu Sintang. Iya, Oke. Bea Sintang. Betul. Oke. Nah, Oh iya, kemudian Bea Cukai. Bea Cukai Intikong kan. Nah, Jadi ini perusahaan-perusahaan juga Bang ya, kayak Menara. iya, Menara kan, tahu Oke. Menara komputer tuh. Ya. Oh, apotik juga Bang ya. Ya, apotik. Tritama. Wah, Nah, luar itu rental mobil. Oh, iya. Iya, jadi aplikasi rental mobil. Arik, aplikasi manajemen. Ini kalau buat kayak gini nih Bang, aplikasi dari Arik itu berapa sih? Kalau Arek tuh kemarin tuh 52 jutaan. Wow. Iya, 50 jutaan. Kalau swasta itu lebih murah daripada pemerintah. Iya, ya. Karena biasa kita tanya kan, kita ini sebenarnya jujur ya. Kalau nanya klien dari mana pihak swasta, kita tanya lo punya budget berapa untuk nganggarkan. Oke. Nah, biasa kita sesuaikan lah, punya budget seandainya cuma 20 juta atau 30 juta, ya kita buatkanlah sesuai yang dia punya. Iya. Apalagi keadaan pandemi sekarang kan, masa kita udah mereka kesusahan, kita tuntut lagi lebih. Iya, benar sih. Bahkan kami beri keringanan, biasa mereka boleh nyicil. Oh, misalnya oke, ada punya duit berapa nih Pak sekarang? Oh, punya duit sekian. Nah, sisanya dicicil dia tak apa. Oke. Terus kalau dibilang belum bisa bayar, oh tak apa, bulan depannya lagi. Kayak TIS Bang, bulan depan nih Bang, bulan depan lagi. Kayak gitu. Tetap Bang ya. Oke, luar biasa. Tapi intinya memang kami ini kan kalau bicara IT sebenarnya duduk di Kalbar nih kan pangsa pasarnya kecil Bang. Iya, benar. Kalau memang mau duduk IT-nya mau dapat job besar tuh kan di Jawa, Jakarta. Iya. Apalagi kemarin kami berkali-kali kan diminta untuk udahlah Bang buka ide kita di Jakarta aja. Karena di Jakarta juga satu proyek udah main proyek yang personal ya itu bisa 70 jutaan. Nah kayak Kenapa gitu. tidak membeli? Nah karena kita memang cinta Kalbar. Oh, yes. Nah itu Dari yang, Kalbar untuk Kalbar. Iya betul. Iya, Jadi kan? bukan dari Kalbar untuk Indonesia. Oh iya, dari Kalbar untuk Indonesia. Betul itu. Dan ide kita juga pernah bekerja sama dengan Diskominfo, Ya, Provinsi Kalimantan Barat Bang ya. Itu membuat aplikasi MOU. Iya, Wow, luar biasa nih. Ya ini banyak petapa. Nah kemudian Dinas Kesehatan Provinsi juga kita ada buat. Ini untuk bencana juga ada. Oh, SIPD Bencana. Jadi bencana dini, jadi di SIPD itu udah ada. Jadi begitu dia tekan fitur itu akan siapapun yang download aplikasi ini akan bergetar sana. Ada tiba-tiba gempa nih, dia tekan itu, maka satu Pontianak yang apa juga menggunakan yang download itu langsung berbunyi ring kayak gitu. Oh. Jadi ribut gitu. Wah, nah di situ langsung keterangannya apa? Ada terjadi banjir bandang seandainya. Nah, kayak gitu kan. Biasanya kan kayak kejadian yang tsunami kan terlambat tuh. Iya. Ah, jadi kalau dengan adanya ini antisipasinya udah lebih dulu kayak gitu. Oke. Nah, terus untuk marketplace juga kan UMKM lokal kita kan Pak Edi Kamtono bilang kan ada sekitar 13.000 tuh. Iya. Kalau UMKM center aja kan tidak cukup. Tidak cukup, benar. Nah, jadi buatkanlah aplikasi. Kita buatkanlah marketplace seperti Tokopedia, tapi buat UMKM lokal. Iya. Nah, terus ini yang Jepin saya bilang tuh. Nah, jendela Pontianak integrasi. Nah, kalau mau tahu tentang Pontianak seberapa dan apa-apa aja yang ada di Pontianak, masuk ya ke situ. Nah, ini teman-teman dari luar juga wajib nih kalau datang Pontianak download Jepin. Betul. Jadi dia mau hotel ke harga bahan baku sembako pun ada, bawang segala macam ada semua. Semua pasar-pasar tuh ada semua data situ. Benar-benar. Nah, sisanya tinggal di Skumdak lah. Update-nya atau enggak. Nah, karena ini bergabung sampai ke BI-nya. Oke. Iya, kayak gitu. Kalau semua aplikasi ini Bang, dia Satu lagi nih. sumber hidup kah Bang? Iya, satu lagi nih bunga anak kita nih, aplikasi untuk dari ibu hamil. Ibu hamil tuh Dinas Kesehatan Provinsi kan yang dari ibu hamil sampailah anaknya dewasa. Jadi udah ada, saya umur sekian, berat badan berapa, posyandu di mana, semuanya udah include ke situ. Semua aplikasi ada Nah, kayak gitu ya. Biasa. Seperti itu. Oke, Nah. Bang Syori nih, Ya. harapan ke depan Bang Syori ini gimana nih? Untuk ide kita seperti apa? Jujur sih kami sebenarnya saya punya target gitu Bang. Target saya itu dalam 5 tahun gitu. Pada saat saya duduk di ide kita kan saya udah memposisikan diri saya siap susah 5 tahun. Oke. Nah tapi bukan susah biar ya kita tidak maju gitu, bukan kayak gitu kan. Artinya tidak berdiam diri, tapi saya berpikir bagaimana 5 tahun ke depan saya udah punya kantor sendiri yang besar, saya di building seorang kayak gitu. Nah di 5 lantai, nah kemudian kita punya karyawan minimal 500 orang. Oke. Sampai 1000 itu target. Amin.
Nah, sekarang saya udah punya 2,5 tahun kan, berarti saya tinggal 2,5 tahun lagi nih waktu saya nih. Nah, jadi harus berpikir keras lagi. Bisa capai itu kayak gitu. Harapan abang sendiri untuk keluarga, mungkin bukan didik kita ya. Tapi dulu sih, karena saya bilang kan saya kan berkali-kali bangkrut, kemudian berkali-kali juga mau bunuh diri segala macam kan. Nah, sampailah satu saat saya percaya bahwa Allah itu ada kan. Nah, saat itulah saya berpikir hidup saya ini saya pengen mengabdikan untuk saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Makanya kalau bicara aplikasi, bandingkan dengan Bandung, kita aplikasi 50 juta, Bandung itu nilainya 500 juta. Ya, jadi setara aplikasi kita yang 500 juta untuk ukuran Bandung, Jakarta kita cuma 50 jutaan. Nah, kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita oke Pak, carikan testimoni harga senilai ini bisa. Tapi kita tidak lakukan itu. Kenapa? Ya karena tadi itu kepengen. Bahkan kalau pihak swasta sana, Pak kami pengen buat aplikasi tapi keuangan kami cuma segini. Nah, bahkan pernah aplikasi pondok pesantren cuma 3 juta aja. Kan masuk akal kan? Iya, benar sih. Berapa masa buat aplikasi 3 juta? Masuk akal sekali. Tapi karena pengen udahlah kita beramal. Bahkan ada sekarang kan kayak pondok binaan kami di di Sungai Belida tuh Darul Fikri, kita buatkan aplikasi dan kita beri gratis. Aplikasi itu jadi orang bisa mau sedekah, zakat, mau apa dari aplikasi aja. Kan Masjid Mujahidin kan kita juga yang buatkan. Termasuk booking aulanya kan kita semua yang buatkan tuh. Keren. Nah, tapi tahu enggak budgetnya berapa? 6 juta. Kan tapi mau tetap kan, jadi inti memang kami itu beramal lah. Kayak gitu, Mbak. Selama aktivitas yang penting, cuman saya percaya di dalam sikon kayak gini pasti Tuhan tuh bantu kita aja. Jadi harapan saya sih ya jelasnya kayak tadi lah. Dari Kalbar untuk Kalbar bahkan untuk Indonesia. Kalau bisa sampai dunia kan. Tadi udah mulai Australia kan. Kesananya kan. Kayak gitu. Karena memang Insya Allah amalnya juga mengalir terus Bang ya. Walaupun 3 juta, 6 juta tapi tetap dipakai buat kebaikan, Insya Allah bakal terus ya. Benar. Dan Amin semoga yang project Australianya tembus. Alhamdulillah. Jangan sampai Australia tapi keliling dunia Bang. Iya, kalau Australia 1M lebih kan tembusnya kan. Kalau adil. Bagilah kita. Nah teman-teman, seperti kata Bang Syaroni mengatakan bahwa ingin menjadi bermanfaat untuk banyak orang lain. Sama seperti channel kita Inspirasi Indonesia yang selalu memberikan teman-teman hal yang bermanfaat. Bang Syaroni terima kasih banyak sudah hadir di channel Inspirasi Indonesia, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi cerita yang katanya sempat bangkrut 10M. Terus saya sampai sekarang tidak habis pikir. Tapi melihat Bang Syaroni dan semangat senyum hilang semuanya. Nah teman-teman semua, terima kasih banyak. Tetap terus mendukung karya anak bangsa dengan mensubscribe channel Inspirasi Indonesia. Dan teman-teman, kita tidak pernah nih Bang untuk selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan rutin cuci tangan. Nah teman-teman semua, terima kasih banyak. Saya Arun Maulana dan Bang Sahroni. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahroni, CEO ide kita Indonesia, perusahaan konsultan IT di Pontianak. Nah, buat kawan-kawan jangan lupa like, komen video ini dan subscribe channel ini. Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya.